Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 265 lakon Sumbadra Krama. Dado Ngawuk memutar cambuknya mengelilingi tubuhnya. Suaranya berdesing mengerikan. Para Kurawa kesulitan untuk mendekat. Sedangkan Dado Ngawuk pun kesulitan untuk melukai lawan. Karena setiap menyerang satu sisi yang lain menyerangnya. Yang di depan diserang, yang belakang akan menyerang, yang di kiri diserang, yang kanan akan menyerang. Demikian berlangsung beberapa lama. Kartomarmo pun kesulitan untuk mendekati Dado Ngawuk. Yang mengejutkan adalah di lingkaran pertempuran yang lain. Kebun Danu yang dikepung oleh para Kurawa marah dan mendengus-dengus. Kerbau itu langsung menyerang para Kurawa. Kebun Danu menyeruduk para Kurawa. Banyak para Kurawa yang tak sempat menghindar sehingga mereka banyak yang terkapar di tanah mengerang kesakitan. Bugo Dento yang gagah pun kesulitan untuk menghentikan amuan Kebun Danu. Lemparan belati, tombak, dan lembing para Kurawa hanya meleset setiap mengenai tubuh kerbau itu. Tidak ada yang mampu melukai Kebun Danu. Para Kurawa mulai kocar kacir diterjang Kebun Danu. Raden Dursasana yang ingin segera meringkus Raden Bimasena telah mengepung bersama para Kurawa yang lain. Para Kurawa telah memegang berbagai macam senjata. Dursasana memegang gada andalannya, sedangkan Raden Bimasena hanya dengan tangan kosong. Para Kurawa telah menyerbu dari segala penjuru. Raden Bimasena menangkis serangan para Kurawa tersebut dengan kedua tangan maupun kakinya. Setiap tendangan pasti memakan korban. Setiap pukulan pasti menghantam korban. Mereka banyak yang tergeletak dan tak segera bangun. Gada Raden Dursasana berkali-kali ditangkisnya dengan tangan kosong. Begitu banyaknya para Kurawa yang mengerubut Raden Bimasena yang tanpa senjata itu, sehingga Raden Bimasena tidak segera dapat menyelesaikan perlawanan para Kurawa. Raden Bimasena memang tidak ingin membunuh para Kurawa yang masih saudara sepupu itu, sehingga ia tidak menendang maupun memukul dengan sekuat tenaga yang bisa mematikan. Namun ia tetap menahan diri. Jika ia bertempur dengan cara itu, tentu akan berlangsung lama. Oleh karena itu Raden Bimasena segera mencari cara. Patih Haryo Sengkuni menyaksikan 3 lingkaran pertempuran dengan berkerut jidatnya. Dado Ngawuk telah berkali-kali meledakkan cambuknya yang membuat para Kurawa meloncat mundur. Namun di sisi lain lawan-lawannya segera menyerang. Beberapa senjata para Kurawa memang sempat terbang melayang, terbuang jauh karena disendal pancing oleh cambuk Dado Ngawuk. Namun saudaranya yang lain segera menggantikan kedudukannya. Kartomarmo pun masih kesulitan untuk melukai Dado Ngawuk. Patih Haryo Sengkuni menyaksikan bagaimana para Kurawa kocar kacir diterjang Kebun Danu. Tidak ada yang mampu menahan terjangan kerbau itu. Bugo Dento pun tidak mampu menandingi kekuatan Kebun Danu. Patih Haryo Sengkuni terkejut ketika melihat Raden Bimasena telah mencabut sebatang pohon ketepeng yang besarnya sebesar tubuh orang dewasa. Pohon yang masih ada akar ranting dan daunnya itu ia pergunakan untuk melawan para Kurawa. Raden Bimasena bagaikan memegang sapu raksasa, menghalau para Kurawa dengan mengibas-ibaskan pohon itu. Mereka yang tidak sempat menghindar akan jatuh bergelimpangan di tanah.
sedangkan yang sempat menghindar akan berlari menjauh, takut terkena hantaman ranting-ranting pohon itu. Dursasana yang sempat menangkap dahan pohon itu diayun berputar oleh Raden Bimasena. Dursasana berteriak-teriak tak keruan dan mengumpat dengan kata-kata kotor. Raden Bimasena membuat gerakan seolah membuang sesuatu. Yang terjadi sungguh mencengangkan. Raden Dursasana terlempar melayang jauh sehingga jatuh menggelundung di tanah. Bersambung, kata orang zaman sekarang, kualitas akan unggul atas kuantitas.